Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan masuk di rekaman yang ke-13. Kita masuk di pembahasan Al-Miftahus Sabi', kunci yang ke-7 dari tadabbur Al-Quran, yakni at-tartil. Tartil di dalam membaca Al-Quran. Dasar dari pembahasan ini kita bisa lihat di surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Apa yang dimaksud dengan tartil? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, ay iqra'hu 'ala tamahhul fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmil Qur'ani. Yakni kata beliau, bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan, dengan perlahan-lahan. Karena itu dapat membantu untuk memahami dan mentadaburi Al-Qur'an. Nah, ini hikmah dari perintah membaca Quran dengan tartil. Orang yang bacaan Qur'annya adalah bacaan tartil, ini akan sangat membantu dirinya lebih bisa memahami, mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Dan demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca Al-Quran. Bacaan Quran Nabi itu adalah bacaan yang tartil. Istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menjelaskan tentang itu. Kata Aisyah, kana yaqra'u surata fayuratiluha hatta takuna atwal minha. Beliau itu membaca satu surat Al-Quran dengan tartil, sehingga menjadi lebih lama dari surat yang lebih panjang darinya. Di sini Aisyah menjelaskan, pertama bacaan Nabi itu bacaan yang tartil. Kemudian di sini juga ada penjelasan tentang makna tartil, bahwa tartil itu adalah membaca secara pelan atau perlahan-lahan. Thayyib. Ummu Salamah juga pernah ditanya an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah menjawab, kana yaqta qira'atahu ayatan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kemudian juga terdapat di Sunan Abi Dawud. Jadi kata Ummu Salamah, ketika ditanya bagaimana qiraatnya Nabi, maka beliau mengatakan Nabi itu menghentikan bacaannya ayat per ayatnya. Tadi sudah dicontohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berhenti di situ. Berhenti di ujung ayat. Baru kemudian lanjutkan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti lagi. Dan demikian seterusnya. Nah, itulah bacaan tartil. Kemudian, ma huwa dhabit limiftahit tartil. Apa patokan bacaan tartil itu? Jadi patokannya apa bacaan tartil itu? Tentu kita di sini tidak sedang merincikan bacaan tartil itu dengan kaidah-kaidah tajwidnya, dengan kaidah tahsinnya, tidak.
Namun kita membahas tartil ini secara gambaran umumnya. Karena rincian kaidah-kaidah tajwid, kaidah-kaidah tartil atau tahsin ini tentu ada di pembahasan tentang tajwidul Quran. Nah, kita bahas sekarang patokan bacaan tartil itu kayak apa. Jadi kapan seseorang itu bisa dikatakan bacaannya tartil? Selain daripada tadi ya mengikuti kaidah tajwid. Dikatakan bahwasannya patokan bacaan tartil itu adalah ketika imkanut tafakkur wa ta'ammul hinal qiraah. Ketika dia dapat memikirkan, dapat memperhatikan kandungan makna ayat ketika membaca Al-Quran. Ini patokannya. Maka dari sini kita pahami wa hadza yatatallab al-anat wa tamahul bal ahyanan at-tawaqquf. Dan qiraat seperti ini, bacaan yang memungkinkan kita untuk memikirkan, memperhatikan kandungan makna ayat ketika membaca Al-Quran, tentu ini memerlukan ketelitian, al-anat, kesabaran, dan juga tamahul, yakni bacaan yang perlahan, bahkan tawakuf. Kita berhenti sesekali waktu pada bacaan-bacaan tertentu. Artinya apa? Ya sulit dikatakan kita itu bisa memikirkan, memperhatikan, merenungkan, meresapi kandungan makna ayat kalau bacaannya tergesa-gesa. Maka ada tamahul, ada anat, ada kesabaran, ada bacaan yang perlahan ketika membaca Al-Quran, sehingga itu memungkinkan kita untuk bisa mentafakuri kandungan makna ayat yang kita baca. Taib. Wa hal yumkin dhabtu dzalika bil waqt? Apakah bacaan tartil itu bisa dipastikan ukuran waktunya? Ini sekarang dhabit waqtnya. Maksudnya berapa menit untuk bisa membaca tartil pada misalkan satu wajah, satu muka atau satu halaman dari Al-Quran. Kalau misalkan dipatok pakai waktu, itu berapa menit dikatakan bacaan kita disebut bacaan yang tartil. Maka al-jawab anna hadza yatafawat min qari'in ila akhar wa min halatin ila ukhra. Tentu hal ini sangat bervariasi ya antara satu pembaca dengan pembaca yang lainnya, satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Namun wa in kana la budda min tahdidi taqribi lidzalik fa innahu yakunu min daqiqatain ila 5 daqaiq lil wajh. Namun ya jikapun harus ada pembatasan yang paling mendekati, maka untuk satu halaman itu memerlukan 2 sampai 5 menit. Membutuhkan waktu 2 sampai 5 menit. Ya artinya kalau kurang dari 2 menit, ini tentu bacaan ini akan sulit dikatakan tartil. Bagaimana satu wajah, satu muka, satu halaman Al-Quran dibaca kurang dari 2 menit. Ini bacaannya pasti tergesa-gesa. 2 menit saja sebetulnya itu batasan minimal. Biasanya ya satu wajah itu kalau betul-betul dibaca dengan tartil bisa sampai 3 menitan. Rata-rata 3 menit. Taib. Nah itu ya untuk tahdid takribi. Untuk batasan kalau memang mau dibatasi ya, batasan yang mendekati dari sisi waktu membaca Al-Quran yang tartil itu ternyata satu halamannya 2 sampai 5 menit. Taib. Maka dari sini ada hitung-hitungan ya bagi kita. Ini pas sekali momennya kita sekarang sedang ada di bulan Ramadan, ditambah lagi kita ada di 10 terakhir Ramadan. Yang teladan dari Nabi di 10 terakhir seperti ini lagi kenceng-kencengnya ya kita memperbanyak bacaan Quran kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah dari kunci ketujuh ini tentang tartil ini
ada hitung-hitungan yang mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi kita dan semoga bisa menjadi motivasi bagi kita terkhusus di bulan ini dan untuk selanjutnya 11 bulan ke depan pun hitung-hitungan ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita. Untuk apa? Untuk serius ya di dalam mentarget bacaan Al-Qur'anul Karim. Karena memang baca Quran itu bukan bulan Ramadan saja. Setiap saat kita baca Quran tidak mesti di bulan Ramadan saja. Justru yang hebat itu adalah baca Quran yang sepanjang hari. Kita membaca Al-Quran ya di bulan apapun. Demikian. Taib, untuk bacaan Quran di luar sholat dengan hitungan tartil tadi, maka jika kita ingin mengambil taruhlah batas minimal bacaan tartil satu halaman itu 2 menit. Maka berarti untuk baca 1 juz kita membutuhkan 40 menit. 40 menit. Karena 2 menit dikali 20 halaman. 1 juz 20 halaman. Satu halamannya dibaca 2 menit. Berarti kita butuh 40 menit untuk bisa membaca 1 juz dari Al-Quran. Maka kita akan bisa menghitung. Kalau kita itu ingin bisa hatam setiap bulan 1 kali, 1 bulan 30 hari ya. Maka berarti 40 menit saja dikali 30 juz. Sama dengan kita butuh waktu 1200 menit atau 20 jam saja. 20 jam saja. Kita membutuhkan waktu 20 jam saja untuk bisa menghatamkan Quran selama 1 bulan. 1 bulan. Berarti 1 harinya cuman 40 menit saja. Atau ya 40 menit itu berarti kurang dari sejam ya. Kalau kita rutin menyediakan waktu 40 menit setiap harinya untuk baca Quran, insya Allah 1 bulan kita bisa hatam Quran. Masya Allah. Kalau dipecah seperti ini sebetulnya simpel dan ringan. Ternyata kita butuh waktu cuma 40 menit. 40 menit dari 24 jam, bayangkan. Dari 24 jam kita butuh waktu 40 menit saja untuk bisa baca Quran 1 juz. 40 menit ini kalau dipecah tambah ringan lagi. 40 menit 1 kali duduk mungkin rada pegel gitu ya. Tapi kalau dipecah 10 menit 10 menit. Ya gitu kan? Butuh 4 kali. Ya misalkan 10 menit di pagi hari, 10 menit di waktu duha, 10 menit di waktu sore, 10 menit menjelang tidur. 40 menit 1 juz selesai. Masya Allah. Ternyata kalau dihitung-hitung seperti ini ringan sekali sebetulnya. Namun demikianlah ikhwati fiddin, masalah orang itu rajin dan tidaknya membaca Al-Quran, istiqomah, konsisten dan tidaknya orang membaca Quran, ini sebetulnya bukan pada rumus-rumus hitungan kayak gini saja. Tapi lebih dari itu, iman yang tersimpan di dalam hatinya. Iman kepada kehidupan akhirat, iman kepada janji Allah, iman kepada pahala yang Allah simpan di akhirat nanti. Begitu. Karena ternyata kalaupun dihitung-hitung ternyata simpel sekali, ringan sekali. Cuma 40 menit, ya 40 menit setiap hari. Kita bisa menghatamkan 1 juz setiap harinya. Dan 1 bulan insya Allah kita hatam 30 juz. Namun demikianlah. Ya, semua kembali kepada kualitas iman kita masing-masing. Begitu ya. Hitung-hitungan seperti ini paling tidak jadi pelajaran bagi kita ya untuk bisa membandingkan lebih banyak mana waktu kita, apakah untuk baca Quran ataukah untuk baca WhatsApp, baca Telegram, nonton YouTube atau yang sejenis dengannya. Cukup 40 menit ayo untuk baca Quran. Setiap harinya 1 juz, insya Allah tiap bulan kita bisa hatam Quran. Semoga kita bisa mempraktekannya. Dan kalau ingin hatam per 1 bulan, Taib. Ingin hatam 1 bulan tadi ya,
maka luangkan waktu perharinya 40 menit saja. Kalau ingin hatam 2 pekan, per 2 pekan, berarti tinggal dikalikan saja. Kita harus meluangkan waktu perharinya 80 menit saja. Yani 1 jam 20 menit. Kalau ingin hatamnya per 1 pekan, berarti luangkan waktu perharinya 160 menit atau 2 jam 40 menit. Begitu hitung-hitungannya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita. Walaupun demikian, ya kami tutup dengan nasihatnya Imam Al-Hasanul Basri, di mana beliau pernah mengatakan, ya ibna Adam, kaifa yaruqu qalbuka wa innama himmatuka akhiru surah. Wahai ibnu Adam, anak keturunan Adam, bagaimana hatimu bisa lunak, bagaimana hatimu bisa bersih, sedangkan tujuanmu dalam baca Quran adalah akhir surat. Artinya apa? Ya hitung-hitungan tadi itu sebatas motivasi supaya kita punya hizb, punya target di dalam membaca Al-Quran. Namun jangan membatasi hanya target baca Quran saja. Tartilnya juga harus menjadi tujuan kita. Lebih dari itu, tadaburnya juga harus menjadi inti fokus kita di saat baca Quran. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.